Bab 2296, Pengaturan Orang Suci Medis. Kamu benar, itu bahkan tidak sebanding dengan jari kelingking. Xiao Qing sedang duduk di atas batu bermain Tetris, dan saat ini dia mengulurkan jari kelingkingnya yang putih dan lembut. Saya tidak tahu seperti apa orang lain, tapi keterampilan medis Ye Bufan pasti bisa dianggap sebagai psikis. Pertama, dia mengubahnya menjadi level ke-8, dan kemudian menggunakan pil nafas naga untuk maju ke monster level 9. Keterampilan medis ini jelas tidak sebanding dengan yang lain. Oke, mari kita tetap low profile dan jangan biarkan orang lain mendengarnya dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ye Bufan menghentikan beberapa orang, tapi dia juga tidak menyetujui Tianxiong Medical Sage. Bukan karena dia tidak sopan, tetapi warisan dari sekolah kedokteran kuno begitu tak tertandingi sehingga dibandingkan dengan para dokter di benua Kunlun, ini merupakan pukulan pengurangan dimensi. Saat dia berbicara, Raja Xiaoyao telah sampai di luar gerbang kota, memilih tempat untuk berhenti di sampingnya, dan juga menunggu dengan tenang. Pada saat ini, terjadi keributan lagi di gerbang kota, dan kemudian puluhan biksu berjubah keluar. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang tinggi. Meskipun dia kurus, matanya seperti cahaya, dan dia memancarkan aura yang kuat. Ini adalah pemimpin Sekte Feng dari Sekte Wang Yue. Orang tuanya juga ada di sini. Sekte Wang Yue adalah Sekte Bintang 8. Biasanya, Anda bahkan tidak dapat melihat pemimpin sekte tersebut, tetapi hari ini dia benar-benar keluar untuk menyambut. Petik 2. Petapa medis Tianxiong, wajahnya sangat bagus. Pemimpin Sekte Feng adalah orang kuat di tahap Dongsu. Pria yang keluar tidak lain adalah Feng Bailian, pemimpin Sekte Wang Yue, dan budidayanya telah mencapai tahap Dongsu. Ketika dia keluar dari gerbang kota, dia mengangguk kepada Raja Xiaoyao, dan mereka berdua berdiri di pinggir jalan bersama setelah mengucapkan beberapa patah kata. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang kacau lagi di dalam gerbang kota, dan kemudian seorang Kasim pendek dan gemuk keluar dari sana. Kasim tua itu tampak sangat tua, tetapi wajahnya merah dan tanpa janggut, dan dia tampak lebih putih dan lembut. Meskipun selalu ada senyuman tipis di wajahnya, auranya tidak kalah dengan Feng Bailian, pemimpin Sekte Wang Yue sekarang. Tanpa diminta Ye Bufan, kerumunan segera mulai berbicara lagi. Ya Tuhan, keluarga kerajaan juga telah mengirim seseorang ke sini. Ini adalah manajer umum Zhao Huying. Legenda mengatakan bahwa dia mewakili kaisar ketika dia keluar. Keterampilan medis dari petapa medis Tianxiong ratusan kali lipat lebih baik daripada para dokter kekaisaran. Keluarga kerajaan mengirim. Tidak ada yang aneh jika orang datang untuk menyambutmu. Orang suci medis adalah orang suci medis. Bahkan keluarga kerajaan bintang langit telah memberikan kehormatan seperti itu. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada dokter yang dapat menandinginya. Melihat keluarga kerajaan secara pribadi mengirim orang untuk menyambut mereka, semua orang yang hadir dipenuhi dengan kekaguman. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Bufan. Belum lagi keterampilan medis dari petapa medis Tianxiong ini, kemegahan ini cukup luar biasa. Jiang Fangzu mengerutkan bibirnya, mengapa Anda melihat Kasim kemanapun Anda pergi, dan masing-masing Kasim lebih baik dari yang sebelumnya. Apa yang aneh tentang ini? Mereka berdedikasi dan tidak terobsesi dengan wanita, jadi kultivasi mereka secara alami berkembang dengan cepat. Hu Yaoyao meliriknya dan berkata dengan bercanda, jika Anda iri, mintalah saya membantu Anda. Saya akan memastikan bahwa kultivasi Anda akan maju dengan cepat di masa depan. Kalau begitu lupakan saja. Jiang Fangzu melambaikan tangannya berulang kali, saya lebih suka melakukannya lebih lambat. Alasan mengapa orang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi bukan hanya karena mereka tidak memiliki gangguan. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, sebagai kepala internal, saya mendapat dukungan dari seluruh keluarga kerajaan, jadi saya tidak perlu melakukannya, sama sekali tidak mengkhawatirkan sumber daya budidaya. Dan sumber daya budidaya merupakan hal mendasar bagi para pembudidaya, dan terdapat sumber daya yang sangat besar. Sulit untuk mendukung dan meningkatkan budidaya Anda dengan cepat. Kata Lu Sueman, tetapi ada satu hal yang masih tidak saya mengerti adalah mengapa hal ini terjadi,
keluarga kerajaan akan menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk melatih seorang Qasim. Bukankah bagus untuk melatih anak-anak dari keluarga mereka sendiri? Sederhana saja, karena Qasim tidak punya ambisi. Ye Bufan berkata, mampu menjadi kepala Qasim jelas merupakan orang yang paling dipercaya oleh Kaisar, dan sebagai seorang Qasim, kamu tidak perlu khawatir dia akan merebut tahta, dan jika kamu tidak memiliki anak, kamu tidak perlu khawatir tentang nepotisme. Jika Anda terlalu banyak melatih anak-anak kerajaan lainnya. Berbeda jika dia berkuasa. Begitu dia berbalik, dia ingin mengambil alih dan menjadi kaisar. Petik 2. Hu Yaoyao mengangguk dan berkata, saudaraku benar. Ketika beberapa orang sedang berbicara, suara senar yang merdu tiba-tiba terdengar, dan semua orang bergabung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Saat musik peri berkibar, sebuah kereta datang dengan kecepatan tinggi dari kejauhan, dan itu juga merupakan senjata spiritual terbang. Kereta ini seluruhnya terbuat dari emas dan terlihat mewah serta mulia. Di depan kereta ada 20 penjaga dengan pedang emas untuk membersihkan jalan, dan di belakang mereka ada 12 pelayan huafu. Beberapa memainkan seruling, beberapa memainkan harpa, dan beberapa memainkan pipa. Musik peri yang manis datang dari mereka. Di belakang para pelayan ini, ada seorang pria parubaya berpenampilan kurus yang mengendarai kereta. Auranya sekuat Feng Bailian dan lainnya. Ini adalah pertama kalinya Ye Bufan melihat senjata spiritual terbang 9 hari lagi, yang menunjukkan betapa kayanya Qiong Medical Science saat ini. Yang terpenting adalah bisa memiliki orang kuat di tahap akhir Dongsu sebagai pengemudi jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya diam-diam di dalam hatinya. Sebagai seorang dokter yang sangat menghargai hal-hal duniawi, dia pada akhirnya harus membatasi ketinggian yang bisa dia capai. Orang-orang di sekitarnya jauh kurang tenang dibandingkan dia. Setelah melihat kereta emas itu, mereka langsung berteriak kegirangan. Itu adalah Medical Saint Tianxiong yang telah tiba. Seperti yang diharapkan dari Medical Saint Tianxiong, adegan ini terlalu besar. Setelah menunggu berhari-hari, kami akhirnya menunggu Medical Saint Tianxiong. Suara berisik orang-orang, kereta emas itu semakin dekat, dan akhirnya mendarat di luar gerbang kota. Tirai manik-manik perlahan digulung, memperlihatkan seorang lelaki tua yang duduk di dalam. Orang tua itu mengenakan jubah hitam. Dia kurus dan energi, dengan janggut abu-abu dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia memberi orang aura keabadian, dan pasti bisa mengintimidasi banyak orang hanya berdasarkan penampilannya. Pria ini tidak lain adalah Santo Medis Tianxiong Ge Yangming, yang dikatakan memiliki keterampilan medis tertinggi di prefektur Tianxiong. Setelah konvoi turun dari langit, semua orang di sekitar mereka menyerah. Beberapa yang terlalu lambat untuk menyerah ditendang oleh penjaga pedang emas. Ge Yangming duduk di kereta dan bahkan tidak melihat semua ini, seolah-olah semuanya dianggap remeh. Awalnya, posisi di mana Ye Bufan dan yang lainnya berdiri relatif bebas dan tidak mengganggu, tetapi momentum konvoi terlalu besar. 20 penjaga pedang emas terbuka sekaligus, menutupi lebar 40 atau 50 meter. Setelah semua orang di sekitar mereka menyingkir, mereka berdiri dengan sedikit canggung. Ye Bufan sedikit mengernyit, dia sangat tidak puas dengan perilaku Ge Yangming. Seorang dokter yang berperilaku seperti ini jelas telah kehilangan sifat aslinya sebagai seorang dokter. Dia menggelengkan kepalanya. Awalnya dia tidak ingin berurusan dengan orang seperti ini, tetapi ketika dia hendak pergi, beberapa penjaga pedang emas tiba-tiba bergegas ke arahnya seperti serigala dan harimau. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu buta? Beraninya kamu menghalangi kereta orang bijak medis. Apakah kamu tidak ingin hidup? Jiang Fangzu langsung marah. Dalam pikirannya, saudara Ye jelas merupakan orang yang paling dihormati, biarkan bajingan di depan Anda ini dipermalukan. Dasar jalang buta, keluar dari sini. Penjaga pedang emas ini dulu mengandalkan kekuatan petapa medis Tianxiong untuk bersikap sopan kepada semua orang kemanapun mereka pergi. Sekarang pemuda yang tidak mencolok di depannya ini berani menentang dirinya sendiri, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Mati! Pemimpin penjaga pedang emas tampak galak saat dia meninju wajah Jiang Fangzu. Bab 2297, selesaikan sendiri.
Penjaga pedang emas berada di puncak transformasi ilahi, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Jika pukulan ini mengenai wajah orang biasa, dia bahkan mungkin akan mematahkan kepalanya. Melihat tinjunya semakin dekat ke Jiang Fangzhu, beberapa orang berhati lembut di sekitarnya tidak tahan untuk melihat langsung ke arahnya dan berbalik. Ekspresi keganasan melintas di wajah penjaga pedang emas, seolah-olah dia telah melihat kepala lawannya diledakkan. Pada saat ini, sebuah tangan besar terulur dari udara tipis, dan dengan keras, meraih tinjunya di telapak tangannya. Penjaga pedang emas tertegun sejenak. Dia berpikir bahwa pada usia Jiang Fangzhu, tingkat kultivasinya pasti akan lebih rendah dari miliknya, tetapi dia tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Dia ingin menarik tinjunya ke belakang, tetapi bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkannya 1 inci pun. Orang-orang yang menonton juga terkejut. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Tetapi pada saat ini, suara retakan tulang datang, dan akhirnya penjaga pedang emas melolong dengan sedih, dan tinjunya hancur berkeping-keping. Lain kali buka matamu. Jiang Fangzhu berteriak dingin, mengangkat kakinya dan mengusirnya. Nak, kamu sedang mencari kematian. Melihat pemimpin penjaga terluka, penjaga di sekitarnya segera menerkamnya seperti serigala dan harimau. Mereka membuat kesalahan yang sama seperti penjaga tadi, karena meskipun dia memiliki kultivasi pada usianya, dia tidak akan terlalu kuat, setidaknya dia tidak dapat menghentikan begitu banyak orang untuk bergabung. Fakta membuktikan bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Kesenjangan dalam kultivasi semakin besar saat mereka maju ke tahap transformasi. Ada juga tahap pemurnian void antara tahap transformasi ilahi dan tahap integrasi, sehingga semuanya tidak cukup untuk dilakukan. Jiang Fangzhu bertarung dengan 1 tangan. Dalam hampir 2 atau 3 napas, penjaga pedang emas ini semuanya terlempar ke tanah, dengan tulang dan tendon yang patah, terlihat sangat menyedihkan. Sekarang semua orang yang hadir tercengang. Meskipun beberapa orang di bawah sedikit tidak puas dengan gaya Tianxiong Medical Saint, mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara karena identitas mereka. Tapi sekarang pemuda di depannya memukul penjaga pedang emas, yang setara dengan memukul wajah Tianxiong Medical Saint. Bagaimana ini bisa begitu besar? 3 orang di sebelahnya, Xiao Yao Wang, Feng Bailian dan Zhao Huiying, juga terlihat kaget, jelas tidak menyangka hasil ini. Mereka datang untuk menyambut Ge Yangming, tetapi mereka tidak pernah menyangka ada seseorang yang berani menyerang konvoi Medical Saint Tianxiong. Ketiga orang itu kembali sadar dan saling melirik. Saat mereka hendak membiarkan orang-orang mereka mengambil tindakan dan menjual bantuan kepada Saint Medis Tianxiong, sebuah teriakan keras terdengar dari telinga mereka. Apakah petapa Medis Tianxiong? Orang seperti Anda sama sekali tidak layak menjadi dokter. Saya menantang keterampilan medis Anda. Saat ini, Ye Bufan membuat keputusan dan meluncurkan tantangan kepada Ge Yangming. Alasan dia melakukan ini adalah karena dia merasa pihak lain tidak memiliki etika kedokteran dan sama sekali tidak layak menjadi dokter. Di sisi lain, hanya jika dia dengan cepat menjadi terkenal di Star Empire barulah dia memiliki peluang lebih besar untuk menemukan batu hitam berwarna-warni. Dan ada peluang bagus di depannya. Tianxiong Medical Saint memiliki reputasi yang hebat di seluruh negara bagian Tianxiong. Selama dia mengalahkan lawannya di depan umum, ketenarannya akan segera bergema di seluruh kota Kekaisaran Tianxing, dan dia akan dapat melaksanakan rencana berikutnya dengan lancar. Apakah orang ini gila? Dia sebenarnya ingin menantang keterampilan medis dari petapa medis Tianxiong. Orang bodoh benar-benar tidak takut. Lagi pula, dia terlalu muda untuk mengatakan hal seperti itu. Orang gila adalah orang gila. Bukankah ini mempermalukan dirinya sendiri? Dalam hal keterampilan medis, siapa yang bisa lebih baik daripada ahli medis Tianxiong? Orang-orang di sekitarnya membicarakannya, tetapi Ge Yangming sangat marah sehingga wajahnya sangat marah, dan dia berkata dengan dingin, tidak perlu perawatan medis apapun hari ini. Saya akan mengurusnya sendiri. Tapi sekarang dia baru saja tiba di Star Empire, dia ditampar wajahnya di depan umum. Jika dia tidak mendapatkan tempat ini kembali, di mana dia akan menempatkan wajahnya di masa depan. Karena itu,
dia menghentikan ketiga pria Xiao Yao Wang yang hendak mengambil tindakan dan ingin mendapatkan tempat ini kembali sendirian. Karena semua orang telah mengatakan ini, Zhao Huying dan yang lainnya secara alami tidak akan maju dan berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Pada saat yang sama, ada sedikit rasa ingin tahu di mata Ye Bufan. Dia tidak tahu dari mana pemuda yang tiba-tiba melompat keluar ini berasal, dan siapa yang memberinya keberanian seperti itu. Untuk dapat melompat keluar dan menantang petapa medis Tianxiong di tengah kerumunan yang begitu besar, orang ini mungkin sangat bodoh, atau dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Sebaliknya, sebagian besar orang yang hadir percaya bahwa hal tersebut adalah yang pertama. Yang Ming berbalik, wah, siapa kamu? Sebutkan namamu. Petik 2. Dan tidak berlebihan. Tetapi semua orang yang hadir tidak mengetahui hal ini, dan terjadi keributan setelah dia mengatakan ini. Maaf, pemuda ini memiliki temperamen yang buruk sehingga dia benar-benar memberi dirinya gelar Dewa Medis Kunlun. Orang ini benar-benar baik. Mereka hanya memanggilnya petapa medis Tianxiong, tapi sebenarnya dia menyebut dirinya sebagai Kunlun Medical Immortal. Pemuda itu begitu sombong. Bahkan jika dia telah belajar kedokteran sejak dia lahir, berapa banyak prestasi yang bisa dia miliki. Beraninya dia mengambil nama sebesar itu. Orang-orang di sekitarnya mengguncang mereka kepala dan menghela nafas, jelas tidak mempercayai sepatah kata pun. Orang yang paling marah adalah Ge Yangming. Yang paling dia banggakan adalah gelar Tianxiong Medical Saint, tapi sekarang satu tingkat lebih rendah dari Kunlun Medical Immortal. Tampaknya membaca pikirannya, Ye Bufan berkata, kamu tidak yakin, kan? Jika kamu tidak yakin, maka bersainglah dengan saya untuk melihat siapa yang memiliki keterampilan medis lebih baik. Dalam pandangan Ge Yangming, pihak lain hanya ingin memanfaatkan ketenarannya. Bahkan jika dia kalah, dia dengan percaya diri bisa keluar dan mengatakan bahwa dia kalah dari Medical Saint Tianxiong. Bukan hanya tidak memalukan, namun justru membuat wajah terlihat lebih cerah. Tuan Fu, saya serahkan pria sombong ini kepada Anda. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya kepada pria paruh baya di sebelahnya. Pada saat ini, mata semua orang beralih dari Ge Yangming ke pria paruh baya. Seseorang segera mengenali identitasnya, dan ada ledakan seru di antara penonton. Ini adalah sarjana pedang besi Fu Chunqiu. Kenapa orang kuat di akhir dunia Dongsu mengikuti petapa medis Tianxiong? Pria paruh baya itu adalah Fu Chunqiu, yang dikenal sebagai sarjana pedang besi ranah. Dia juga merupakan tokoh terkenal di seluruh prefektur Tianxiong, dan tentu saja banyak orang yang mengenalinya. Tapi semua orang sangat penasaran, bagaimana makhluk mulia seperti itu bisa menjadi kusir Ge Yangming. Fu Chunqiu tampak acuh tak acuh dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia melangkah langsung ke depan Ye Bufan. Anak muda, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih cara mati. Melihat wajahnya yang bangga, Xiao Qing segera menjadi marah, menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, Saudara Ye, aku akan membantumu membunuh orang ini. Tidak perlu, saya akan menanganinya sendiri. Dalam keadaan normal, Ye Bufan tidak ingin Xiao Qing mengambil tindakan, dan sekarang dia ingin dunia melihat keterampilan medisnya. Dia menarik Xiao Qing kembali, dan kemudian tersenyum tipis. Apakah kamu mengalami kerusakan mental? Apakah kamu ingin orang tua ini menyembuhkan lukamu? Yang lain tidak bereaksi banyak terhadap apa yang dia katakan, tetapi ekspresi Ge Yangming berubah. Orang yang paling bereaksi adalah Fu Chunqiu. Wajah aslinya yang acuh tak acuh penuh dengan ketakutan, bagaimana kamu tahu? Bab 2298 Sungguh Dukun. Tentu saja kamu bisa melihat apa yang dikatakan dokter dengan melihat, mendengar, bertanya dan bertanya. Ye Bufan berkata dengan tenang, kesadaranmu terluka 3 bulan lalu, tapi perlahan pulih setelah sekian lama dan tidak banyak membaik. Jika yang saya katakan benar, Anda awalnya adalah Ratu Dongsu meskipun dia memiliki kultivasi tingkat lanjut pada tahap awal, dia hanya dapat menampilkan kekuatan tahap awal Dongsu. Fu Chunqiu terkejut dan tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar bahwa pihak lain dapat dengan jelas menjelaskan waktu ketika kesadarannya terluka dan saat ini, kekuatan, dengan mulut terbuka lebar karena tidak percaya. Dia bukan bawahan Ge Yangming, juga bukan pelayannya.
Alasan mengapa dia mengikutinya adalah untuk memintanya menyembuhkan luka-lukanya. Hanya dia yang tahu bagaimana dan kapan dia terluka. Dia bahkan menemukan medical scientific sebulan yang lalu. Mengenai kekuatan dan kultivasi, dia tidak pernah mengambil tindakan setelah terluka, dan hanya dia yang tahu level apa dia saat ini. Bagaimana pihak lain bisa tahu? Mungkinkah itu benar-benar terlihat? Saat ini, dia berdiri di sana dengan linglung, lupa untuk apa dia berada di sini. Ge Yangming mengerutkan kening, Tuan Fu, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini hanya berbicara omong kosong. Ye Bufan meliriknya dengan jijik, sudah lama sekali dan saya tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya, dan sekarang dia masih melakukannya, bilang aku sedang berbicara omong kosong, sepertinya kamu benar-benar dukun. Omong kosong. Mengenai martabat dan statusnya dalam pengobatan, Ge Yangming tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan dan langsung berteriak, "Nak, apakah kamu mengerti kedokteran? Tahukah kamu apa itu luka pada lautan kesadaran? Kerusakan kekuatan mental adalah yang paling sulit untuk diobati. Tepatnya, tidak ada seorang pun kecuali saya yang dapat menyembuhkan lukanya. Titik. Hanya dalam 1 bulan, saya menstabilkan luka Tuan Fu dan bahkan pulih. Dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu 3 tahun. Bagaimana Anda, anak muda seperti Anda, mempertanyakan keterampilan medis saya?" Setelah selesai berbicara, semua orang yang hadir sering mengangguk dan berbisik satu sama lain untuk menyatakan persetujuan mereka. Kebanyakan dari mereka yang datang ke sini untuk menyambut kedatangan Medical Saint adalah biksu, dan orang-orang ini tahu betul tentang kerusakan kekuatan mental mereka. Begitu hal itu terjadi, ia mungkin akan lumpuh seumur hidup, dan sangat sulit untuk pulih. Bahkan lebih sedikit lagi orang yang dapat menyembuhkan kerusakan pada lautan kesadaran. Hahaha, lucu sekali. Membuatku tertawa sampai mati. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak. Ge Yangming menghilangkan rasa bangga di wajahnya dan berkata dengan marah, "Wah, kenapa kamu tertawa? Apa aku salah?" "Kamu benar sekali." Ye Bufan berhenti tertawa, "Ini pertama kalinya aku melihatmu. Ada orang-orang yang menganggap ketidakmampuan mereka sebagai sebuah prestasi. Sebagai seorang dokter, bahkan setelah menghabiskan 1 bulan penuh tidak mampu menyembuhkan luka seseorang, dia tidak merasa malu dan malah memamerkannya dengan cara yang terdengar sangat lucu. Sesuatu. Wah, sudah kubilang kamu sama sekali tidak mengerti keterampilan medis. Cedera di lautan kesadaran adalah yang paling sulit diobati. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali aku. Tidak masalah jika kamu mengerti, lebih lambat." Ye Bufan tidak melihatnya lagi. Melihatnya, dia menoleh untuk melihat Fu Chun Qiu di sebelahnya. "Percayalah, butuh 10 napas untuk menyembuhkan sepenuhnya lukamu di lautan kesadaran." Hahaha, hahaha. Kali ini giliran Ge Yangming yang tertawa terbahak-bahak, sungguh sombong dan cuek nak, itu akan sembuh dalam 10 napas. Luka di lautan kesadaran, bahkan orang yang paling sombong pun tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa? Petik 2. Benar, kupikir anak ini memang seorang dokter, tapi ternyata dia hanya bicara omong kosong. Bagaimana luka di lautan kesadaran bisa disembuhkan dengan mudah? Saya telah melihat beberapa orang yang pada dasarnya cacat selama sisa hidup mereka. Orang bodoh tidak takut. Sebelum Anda menyombongkan diri, Anda juga harus memahami apa bisa dan tidak bisa dibanggakan. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas, tidak mempercayai sepatah kata pun yang diucapkan Ye Bufan. Raja Xiaoyao menggelengkan kepalanya sedikit, sungguh rugi, aku baru saja ditipu olehnya. Ternyata dia hanya orang yang sombong. Baru saja, Ye Bufan menunjukkan bahwa kesadaran Fu Haisheng terluka, dan dia memberitahu waktu yang jelas saya masih sedikit percaya. Tapi sekarang kepercayaan itu sudah hilang sama sekali. Zhao Huiying dan Feng Bailian di sebelah mereka juga mengangguk. Sebagai orang kuat di alam Dongsu, mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa parahnya kerusakan pada lautan kesadaran. Jika luka seperti ini bisa disembuhkan dalam 10 tarikan napas, dia benar-benar akan disebut dewa. Hal yang sama juga terjadi pada Fu Chun Qiu, hatinya penuh dengan kekecewaan. Dia mengira telah bertemu dengan dokter ajaib lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya berbicara omong kosong.
Tapi sebelum dia bisa pulih dari keterkejutan sebelumnya, dia tiba-tiba merasakan mati rasa di dadanya, dan titik akupunkturnya disegel oleh Ye Bufan. Ini, Fu Chunqiu memiliki senyum masam di wajahnya. Menurutnya, pihak lain mengatakan begitu banyak hanya untuk mengalihkan perhatiannya sehingga dia bisa melakukan serangan diam-diam. Orang-orang di sekitar terkejut. Mereka tahu tentang reputasi sarjana pedang besi. Titik akupuntur seorang pria kuat di tahap akhir Dongsu disegel oleh pemuda di depannya. Dari sudut pandang ini, bahkan jika pihak lain berbicara omong kosong, dia tetaplah orang yang sangat kuat, dan tingkat kultivasinya setidaknya berada pada tahap Dongsu menerobos ki yang melindungi tubuhnya. Ye Bufan mengabaikan reaksi orang lain dan bergerak dengan lancar. Setelah menyegel titik akupuntur, dia mengeluarkan pil hitam dan memasukkannya ke dalam mulut Fu Chunqiu. Ramuan itu meleleh di mulut, lalu berubah menjadi rasa sejuk dan mengalir ke kerongkongan. Wajah Fu Chunqiu dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Kamu telah menyegel titik akupunkturku. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa menggunakan racun? Yang lain memiliki ide yang sama, dan bahkan Zhao Huying dan 3 lainnya pun demikian bingung. Secara logika, Ye Bufan telah berhasil menyerang dalam serangan diam-diam. Bahkan jika dia membunuh lawannya, itu hanya masalah mengangkat tangannya. Diam, ambil 10 napas sebelum berbicara lagi. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mulai menghitung mundur, 1987. Dengan keterampilan medisnya saat ini, jika dia ingin menyembuhkan luka Fu Chunqiu, dia bahkan akan menggunakan pil pembangun surga. Jika tidak, 1 pil bergizi sudah cukup. Semua orang semakin memperhatikan Yun San Muzhao. Pemuda ini benar-benar sosok yang misterius. Dia telah mencapai tahap kultivasi Dongsu pada usia seperti itu, tetapi dia tidak terlihat seperti orang normal. Dia baru saja mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan luka laut kesadaran dalam 10 tarikan napas, dan sekarang hitungan mundur telah dimulai lagi. Apakah dia benar-benar berpikir dia memiliki keterampilan medis seperti itu? Semua orang memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun yang mengganggu mereka. Bagaimanapun, ini hanya waktu untuk bernapas, dan tidak butuh waktu lama untuk menunggu. Ge Yangming melirik mulutnya, wajahnya penuh penghinaan. Berpura-puralah, aku akan melihat bagaimana kamu bisa terus berpura-pura untuk sementara waktu. 10 napas waktu berlalu dalam sekejap mata, dan Ye Bufan dengan cepat mengucapkan kata terakhir dan mengangkat tangannya untuk membuka blokir titik akupuntur Fu Chunqiu yang tersegel. Aku bisa melihat bahwa dia orang gila. Dia memprovokasi Fu Chunqiu, dan sekarang dia telah membuka kunci titik akupuntur. Dia hanya menunggu untuk dibunuh. Aku bilang begitu. Sarjana pedang besi pasti tidak akan membiarkannya pergi. Saya pikir dia tidak bisa berpura-pura lagi. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang bahkan petapa medis Tian Xiong tidak bisa melakukannya? Semua orang di sekitarnya sinis, menantikan untuk bertemu dengan sarjana pedang besi setelah dia menemukan titik akupuntur. Bagaimana dia bisa marah? Ge Yangming masih berbicara. Ada cibiran di sudut wajahnya. Bahkan jika pemuda itu telah mencapai tahap Dongsu, dia masih tidak bisa menghentikan pedang sarjana pedang besi itu. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi berlutut dengan sentakan. Dia jatuh ke tanah dan kepalanya terbentur tanah. Terima kasih dokter karena telah menyelamatkanku. Bab 2299, membuat keputusan. Semua orang yang hadir hampir mati tercekik oleh air liur mereka sendiri. Mereka sangat marah seperti yang dijanjikan, tapi mereka dijanjikan untuk menghunus pedang dan membunuhnya. Kenapa kamu berlutut seperti ini? Mungkinkah pemuda ini benar-benar menyembuhkan luka Fu Chunqiu, tapi bagaimana mungkin? Itu merupakan cedera pada lautan kesadaran. Jika tidak ada orang kuat di panggung Dongsu di depannya, jika sarjana pedang besi tidak menjadi terkenal di seluruh provinsi Tian Xiong, saya khawatir semua orang akan mengira ini adalah permintaan Ye Bufan. Semua orang tercengang sejenak, tidak dapat menerima situasi di depan mereka. Senyuman di wajah Ge Yangming juga membeku, yang jelas merupakan hasil yang tidak dia duga. Ye Bufan berdiri di sana dengan ekspresi tenang dan tidak menghentikannya. Jika Ge Yangming tidak mengambil tindakan sendiri,
Dibutuhkan setidaknya 3 tahun bagi Ge Yangming untuk menyembuhkan luka-lukanya dari lautan kesadaran. Selain itu, tingkat kultivasinya akan terus menurun selama 3 tahun ini, dan sulit untuk mengatakan apakah dia akan mampu mempertahankan tahap Dongsu pada saat itu. Bagi seorang kultivator, penurunan kultivasi sama sekali tidak dapat diterima, dan kemudian ia akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dari musuh-musuhnya. Dari sudut pandang ini, saya tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, saya juga menyelamatkan nyawanya. Fu Chunqiu berdiri setelah berlutut dan memandang semua orang yang hadir dengan penuh semangat. Semuanya, Dr. Ye benar-benar seorang dokter ajaib. Cedera saya di lautan kesadaran disembuhkan begitu cepat, dan kekuatan mental saya masih meningkat. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai kesempurnaan Agung Dongsu. Butuh waktu Sage medis sebulan sebelumnya. Dia membantu saya menstabilkan cederanya dan mengatakan bahwa cederanya akan sembuh total. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 tahun, dan tidak ada jaminan untuk berkultivasi. Sekarang, Dr. Ye hanya menghabiskan 10 napas. Setiap orang secara alami dapat membedakan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Dia secara alami tahu bahwa itu harus dilakukan sekarang. Apa yang dia lakukan adalah membuktikan keterampilan medis Ye Bufan. Selain itu, kesombongan Ge Yangming selama periode ini juga membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Bagaimanapun, dia juga orang kuat di akhir periode Dongsu. Orang tua ini sebenarnya memperlakukan dirinya sendiri seperti seorang kusir, memanggilnya sepanjang hari tanpa rasa hormat. Untuk menyembuhkan lukanya sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya, tapi itu tidak diperlukan lagi. Setelah mengatakan ini, aura Fu Chunqiu tiba-tiba meledak, terus meningkat, dan kembali ke tahap akhir Dongsu dalam sekejap. Ini, meskipun semua orang tidak dapat mempercayainya, faktanya ada di depan mereka. Tingkat kultivasi orang ini nyata. Ya Tuhan, apakah keterampilan medis dokter kecil ini benar-benar bagus? Dia seperti dewa. Santo medis membutuhkan waktu 3 tahun untuk merawatnya, tetapi dia masih tidak dapat menjamin tingkat kultivasinya. Dia hanya menghabiskan waktu 10 kali menghirup, dan dia masih membiarkan tingkat kultivasinya ditingkatkan. Telah ada peningkatan, tetapi kesenjangannya terlalu besar, bukan? Pemuda ini tidak gila, tetapi dia benar-benar mampu, dan dia bahkan lebih baik daripada petapa medis Tianxiong. Setelah hening beberapa saat, terjadi keributan, semua orang sekali lagi memihak Ye Bufan. Dalam dunia kultivasi, kekuatan dihormati, tidak hanya dalam seni bela diri, tetapi juga dalam bidang kedokteran. Keterampilan medisnya pasti patut dihormati semua orang. Zhao Huying, Xiao Yao Wang, dan Feng Bailian saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Alasan mengapa mereka ingin mengambil tindakan terhadap Ye Bufan sebelumnya adalah sepenuhnya untuk menjilat Medical Saint Tianxiong. Bagaimanapun juga, sebagai seorang kultivator, setiap orang mempunyai kebutuhan dari waktu ke waktu, dan suatu hari Anda mungkin terluka dan membutuhkan orang lain. Namun kini keterampilan medis yang ditunjukkan oleh pemuda ini benar-benar melampaui keterampilan Ge Yangming, yang segera mengubah pikiran ketiga Jiang Hu tua. Jika seseorang memiliki keterampilan medis yang tinggi dan seseorang memiliki keterampilan medis yang rendah, yang satu masih muda dan yang lainnya sudah tua, bahkan orang bodoh pun akan tahu mana yang harus disukai. Tapi mereka semua licik dan tidak akan terburu-buru mengutarakan pendapatnya. Hanya saja mereka tidak memiliki pendirian apapun dalam pertarungan di depan mereka, dan mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu Tian Qiong menyembuhkan orang suci tersebut. Ketika semua orang di sekitarnya menjadi lebih tenang, Fu Chunqiu berkata lagi, mulai hari ini, tabib ilahi Ye adalah dermawan terbesar saya. Menjadi musuh dia adalah musuh saya. Fu Chunqiu pasti akan bertarung dengannya sampai mati. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk kepada Ye Bufan lagi dan berkata, Dokter ajaib Ye, mulai sekarang, saya akan membayar seseorang untuk membantu Anda, dan saya akan bertarung sampai mati di Gunung Pedang dan Lautan Api. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai, tidak perlu, itu hanya hal kecil, selain itu saya seorang dokter dan adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Dokter ajaib Ye adalah orang yang sangat jujur,
tapi saya pasti akan membalas kebaikan saya kepada seseorang. Saya memiliki beberapa masalah sepele yang perlu diselesaikan, dan saya pasti akan kembali untuk membalas kebaikan besar dokter ajaib itu setelah beberapa saat. Setelah mengatakan ini, Fu Chunkyu membungkuk untuk ketiga kalinya, dan kemudian dalam sekejap dia menghilang di depan semua orang. Setelah dia pergi, masalahnya belum selesai. Mata semua orang sekali lagi terfokus pada Ge Yangming. Anda harus tahu bahwa tindakan Ye Bufan barusan setara dengan tamparan keras terhadap Tianxiong Medical Sein di depan umum. Ge Yangming memang seorang veteran, ekspresinya sedikit berubah, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengarahkan pandangannya pada Ye Bufan, anak muda, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Kamu memenuhi syarat untuk menantangku. Dalam hal ini, aku akan memberimu ujian yang bagus. Apa yang dia katakan adalah pernyataan yang meremehkan, dan dia berkata, ini langsung menghilangkan keunggulan yang baru saja diperoleh Ye Bufan dan menempatkan dirinya pada posisi superior. Meskipun pihak lain baru saja tampil luar biasa, dia hanya memenuhi syarat untuk menantang dirinya sendiri. Ye Bufan memiliki senyuman di bibirnya tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, semuanya bergantung pada kekuatan, dan tidak ada gunanya tidak peduli betapa mewahnya dia mengatakannya. Ge Yangming melanjutkan, katakan padaku, apa yang ingin kamu bandingkan denganku? Terserah, selama itu keterampilan medis, aku bisa menghancurkanmu dalam hal apapun. Ye Bufan terlihat sangat santai, tetapi kata-katanya sangat mendominasi. Semua yang hadir terdiam. Jika sebelumnya pasti akan mengundang sinisme yang tak ada habisnya, namun kini mentalitas semua orang sudah berubah. Hanya berdasarkan keterampilan yang baru saja mereka tunjukkan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk diejek, dan tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar memiliki kemampuan itu. Memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik bagi kaum muda, tetapi terlalu sombong tidak baik. Ge Yangming masih bertindak seperti seorang ahli senior, dalam hal ini, mari kita bersaing dalam mengobati cedera. Sekarang ada pasien yang siap di sini. Ayo. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke samping, di mana 20 penjaga pedang emas yang terluka terbaring di tanah, menyeringai. Kami berdua akan mengadakan kompetisi untuk menyembuhkan luka mereka. Dia berkata dan memandang Zhao Huiying di sebelahnya, Master Manager, karena ini adalah kompetisi, kami harus menentukan pemenangnya. Tolong beri kami notaris. Orang-orang yang hadir, meskipun Raja Xiaoyao adalah pangeran, Zhao Huiying mewakili keluarga kerajaan saat ini, dan orang yang berdiri di belakangnya adalah Kaisar, yang juga merupakan orang dengan status tertinggi. Ya, saya bersedia melakukan keadilan ini. Zhao Huiying setuju sambil tersenyum, dan kemudian dia mendatangi mereka berdua dalam sekejap. Tuan Medical Sein, saya ingin tahu bagaimana kompetisi ini akan berjalan. Ada total 20 orang yang terluka di sini. Kami berdua akan bekerja sama untuk merawat mereka. Siapapun yang paling banyak menyembuhkan dan memiliki efek terbaik adalah dia, pemenangnya. Pada titik ini, Ge Yangming mengungkapkan pandangan. Dengan ekspresi arogan, tapi bagaimanapun juga, saya dapat dianggap sebagai senior, dan kompetisi semacam ini agak mengganggu. Biarkan dia mengambil 10 napas, dan saya akan mengambil tindakan setelah 10 napas. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum dingin. Sungguh rubah tua yang licik. Di permukaan, dia tampak memiliki sikap yang mulia dan jujur, namun nyatanya, dia memiliki pemikiran kecilnya sendiri sejak awal. Melihat dirinya mengalami kerusakan parah dalam pengobatan kerusakan mental, ia langsung mengusulkan untuk mengobati trauma tersebut. Secara umum, setiap dokter tidak maha kuasa dan memiliki bidang keahliannya masing-masing. Karena ia pandai merawat lautan kesadaran, sulit untuk pandai merawat tubuh fisik. Sangat disayangkan pihak lain membuat perhitungan yang salah. Dia adalah seorang medis abadi yang mewarisi sekte medis kuno, dan dia tidak sebanding dengan dokter biasa. Bab 2300, apakah Anda puas dengan efek ini? Zhao Huiying berbalik dan bertanya dengan ramah, Tuan, apakah Anda setuju dengan cara bermain ini? Benar saja, rasa hormat diberikan kepada yang kuat. Jika bukan karena keterampilan yang baru saja dia tunjukkan,
Kasim tua itu tidak akan melakukannya sangat sopan. Saya tidak punya masalah. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, saya khawatir Medical Saint akan menyesalinya nanti. Bagaimana mungkin? Sepanjang hidup saya, Tuan Ge, tidak tahu bagaimana menulis kata penyesalan. Ge Yangming dia penuh percaya diri. Karena seorang dokter pandai mengobati energi mental, dia tidak pandai mengobati trauma, apalagi pemuda berusia 20-an. Dia sekarang bahkan curiga bahwa Ye Bufan sama sekali tidak memiliki keterampilan medis yang baik. Dia hanya meminum pil dari orang yang lebih tua dan menyembuhkan Fu Chun Qiu. Ye Bufan tersenyum bercanda, selama kamu tidak menyesalinya, saya tidak keberatan. Kalau begitu, mari bersiap-siap untuk memulai. Zhao Huiying segera berperan sebagai notaris dan segera memanggil anak buahnya untuk membawa 20 penjaga pedang emas mereka semua dibawa dan disusun rapi dalam satu baris. Untuk menunjukkan keadilan, Ye Bufan dan Ge Yangming berdiri di satu sisi. Setelah memastikan bahwa kedua belah pihak siap, dia berkata, kompetisi medis dimulai sekarang. Karena Ge Yangming setuju untuk membiarkan dia mengambil 10 napas, dia secara alami tidak bergerak dan berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Namun saat berikutnya, senyumannya membeku. Aku melihat Ye Bufan bergerak seperti kilat, meraih betis penjaga pedang emas pertama yang patah, menarik dan menggerakkannya, dan dengan sekali klik, dia telah menyambungkan kaki yang patah itu. Semua ini terjadi begitu cepat bahkan tidak butuh waktu setengah napas. Sebelum semua orang bisa pulih, mereka sudah sampai di depan penjaga berikutnya. Kecepatan yang sama, pengoperasian yang sama, hanya saja kali ini dua lengan terpasang. Gerakan pengaturan tulang Ye Bufan seperti bermain game, semuanya mulus dan sangat cepat. Ketika semua orang sadar, dia telah menyembuhkan 10 penjaga pedang emas satu demi satu, dan hanya 3 atau 4 napas telah berlalu. Lepaskan aku, ini terlalu cepat, apa ini? Apakah ini sebuah permainan? Apakah ini pengaturan tulang? Aku belum pernah melihat keterampilan medis yang begitu hebat. Luar biasa. Ini luar biasa. Apakah dokter kecil itu seorang dewa? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan medis yang menantang surga? Semua orang yang sadar kembali tertawa. Ada yang saling berbisik, dan ada yang bersorak keras. Zhao Huiying berdiri di dekatnya, dengan kilatan cahaya di matanya. Dia berbeda dari orang pemakan melon pada umumnya. Kesadaran spiritual orang kuat di tahap Dongsu dapat melihat segalanya dengan jelas. Teknik pengaturan tulang Ye Bufan tidak hanya cepat, tetapi setelah perawatan, tulang-tulangnya terhubung dengan sempurna tanpa cacat apapun. Orang yang paling terkejut adalah Ge Yangming, yang rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dengan kecepatannya, dia bisa menyembuhkan semuanya dalam waktu kurang dari 10 napas. Bagaimana dia bisa punya kesempatan untuk mengambil tindakan sendiri? Dia tidak bisa mempercayai matanya. Apakah ini masih manusia? Cedera Fu Chun Qiu sebelumnya membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun, tetapi dia sembuh total hanya dalam 10 isapan. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa dia pandai mengobati cedera mental, tetapi kemampuannya dalam memperbaiki tulang sangat luar biasa. Mengapa dokter lain harus dibiarkan hidup? Serangan Jiang Fangzhu barusan tidaklah ringan. Jika dia diminta untuk merawat penjaga pedang emas ini, dibutuhkan setidaknya 20 atau 30 napas untuk masing-masing penjaga, yang sudah sangat cepat. Justru karena itulah dia berani meminta 10 isapan, namun tamparan di wajahnya datang terlalu cepat. Ye Bufan tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, semuanya baik-baik saja, dan hanya setelah 8 napas, semua luka orang-orang ini telah sembuh. Setelah menyembuhkan penjaga pedang emas terakhir, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia memandang Ge Yangming dan berkata, maaf, saya tidak sengaja menyembuhkan semuanya dan lupa meninggalkan 2 untuk Anda. Meskipun Ge Yangming licik, wajah lamanya berubah warna menjadi hati babi saat ini, yang sangat memalukan. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengalahkannya bahkan dengan seluruh kekuatannya. Pada akhirnya, dia sangat malu sehingga dia harus menunggu 10 detik hingga dia bernapas, dan sekarang dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membuat napas bergerak. Setelah hening sejenak, adegan itu langsung bersorak, dan semua orang yang hadir bersorak untuk Ye Bufan.
Feng Bailian dan Raja Xiaoyao sama-sama memandang Ye Bufan sambil berpikir. Pemuda yang melompat entah dari mana ini sangat sulit untuk mereka pahami. Zhao Huiying melirik Ge Yangming, Tuan Medical Sage, menurut Anda apakah sudah waktunya saya mengumumkan hasilnya? Semua orang dapat dengan jelas melihat pertarungan medis tadi, dan jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dia hanya bertanya karena wajah pihak lain. Belum. Begitu 3 kata ini diucapkan, semua orang yang hadir langsung terdiam. Di bawah tatapan semua orang, Ge Yangming berkata, dokter kecil ini memiliki kecepatan, tetapi pengobatan terakhirnya masih harus diverifikasi. Mungkin orang-orang ini telah menghubungkan tulang yang patah, tetapi tidak dapat bergerak. Ini tidak membuktikan bahwa dia akan menang. Petik 2. Apa yang dia katakan masuk akal, dan semua orang segera tenang. Penampilan Ye Bufan barusan sangat luar biasa sehingga semua orang sangat terkejut hingga mereka lupa memikirkan efek pengobatannya. Dan penjaga pedang emas itu adalah orang-orang dari Tianxiong Medical Sage. Mereka makan dan minum dari orang lain. Mereka harus bergantung pada orang lain di masa depan. Meskipun orang-orang ini telah sembuh dari lukanya, mereka masih terbaring di tanah tanpa niat untuk bangun. Zhao Huiying sebenarnya telah melihat tubuh orang-orang ini dengan jelas, dan luka mereka telah disembuhkan. Tapi dia hanya seorang notaris, jadi tentu saja tidak nyaman baginya untuk berdiri dan berbicara saat ini. Sebaliknya, dia memandang Ye Bufan dengan penuh minat, ingin melihat bagaimana tanggapan pemuda ini. Kamu ingin melihat hasilnya, kan? Ini sangat sederhana. Ye Bufan tentu saja tahu apa yang sedang dimainkan Ge Yangming, orang tua ini hanya ingin gagal membayar utangnya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan pedang matahari yang ganas muncul di telapak tangannya, dan niat membunuh yang tajam menyapunya seperti penjaga pedang emas itu. Orang-orang ini baru pada tahap menjadi dewa dan tidak dapat menahan niat membunuh yang begitu kuat. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berpikir untuk terus berpura-pura. Mereka secara naluriah melompat dari tanah dan lari, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Semua orang yang hadir tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ye Bufan menyingkirkan Fierce Sun Knife, memandang Ge Yangming dan tersenyum, bagaimana? Apakah kamu puas dengan efeknya? Ge Yangming awalnya ingin menggunakan beberapa cara kecil untuk menyingkirkan putaran ini, tapi dia tidak menyangka akan mudah dikalahkan. Rumahnya rusak. Saya mengaku kalah di babak ini, tetapi mengobati trauma bukanlah apa-apa dan tidak mewakili pencapaian tertinggi dalam pengobatan. Dia segera menyesuaikan kondisinya dan memandang semua orang yang hadir dengan mata membara. Sebenarnya bagi para kultivator, pengobatan tertinggi adalah seni alkimia. Misalnya bagi kalian semua di sini, setelah berkultivasi sampai tingkat tertentu, cedera bukan lagi masalah sepele. Sekalipun tidak ada dokter di sekitar, kamu perlahan bisa pulih dari cederanya. Pada akhirnya, yang penting adalah bisa mendapatkan cukup pil untuk meningkatkan kultivasimu. Inilah yang terbaik dari G. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua ini benar-benar punya beberapa trik, dan kata-katanya menyentuh hati semua orang. Terutama Zhao Huiying dan lainnya, yang telah mencapai tahap kekurangan gua ke atas, dapat menyembuhkan luka sederhana sendiri. Hal yang paling berharga bagi mereka adalah ramuan yang dapat meningkatkan budidaya mereka. Melihat semua orang yang hadir mengangguk setuju dengannya, Ge Yangming memandang Ye Bufan dan berkata, apakah kamu berani bersaing dengan saya dalam seni alkimia?